Perkenalkan, nama saya Katarina Veronreba, NIM 0522011059. Dalam video ini saya akan jelaskan secara singkat analisis senyawa rhodamin B pada sediaan kosmetik lipstick menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Dalam menganalisis senyawa rhodamin B menggunakan metode HPLC, tahap pertama yang harus dilakukan adalah sampling. Sampel yang saya gunakan adalah lipstick yang saya dapatkan di daerah tempat tinggal saya, tepatnya di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang. Dengan kriteria inklusi, warna merah menyala atau merah mencolok, dan yang kedua adalah pada kemasan tidak terdapat nomor izin edar dari BPOM. Sedangkan kriteria eksklusi adalah harga di atas Rp20.000 dan teknik sampling menggunakan random sampling. Tahap kedua adalah uji organoleptis. Uji organoleptis dilakukan dengan mengamati warna, bentuk, dan bau dari sampel. Bisa dilihat warna dari sampel ini merah terang, bentuknya padat, dan baunya seperti permen karet. Tahap ketiga adalah preparasi sampel. Prosedur preparasi sampel, saya gunakan acuan jurnal dari Nevitasari R dan kawan-kawan tahun 2019, di mana sekitar 1000 mg sampel lipstick ditimbang menggunakan neraca analitik secara saksama, kemudian dilarutkan dengan fase gerak kelas HPLC, yaitu buffer asetonitril fosfat pH 3,4 dengan perbandingan 5,5/4,5 sampai 10 mili, kemudian disaring menggunakan PTFE 0,45 meter, dan sampel siap diinjeksikan ke instrumen HPLC. Tahap selanjutnya adalah uji kualitatif. Uji kualitatif bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya rhodamin B pada sampel. Pada uji kualitatif ini digunakan reagen kits, yaitu reagen khusus atau spesifik untuk mengetahui rhodamin B pada sampel. Berdasarkan jurnal acuan yang saya pakai, yaitu Mastura tahun 2019, prosedur kualitatif yaitu yang pertama, timbang 10 gram sampel secara saksama menggunakan neraca analitik, kemudian larutkan dengan aquades, selanjutnya diaduk dan disaring. Filtratnya diambil 2-3 mili, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditetesi dengan reagen kits. Reagen kits sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tetesi dengan reaksi pertama sebanyak 4 tetes, kemudian digojok, lalu ditetesi lagi dengan reaksi kedua, kemudian digojok, lalu ditetesi lagi dengan reaksi ketiga, kemudian digojok, dan dibiarkan beberapa saat, kemudian mengamati apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Jika terjadi perubahan warna menjadi merah bata, maka sampel tersebut dinyatakan positif mengandung rhodamin. Uji kualitatif senyawa rhodamin B dalam sampel juga dapat ditentukan menggunakan instrumen HPLC, di mana sampel dan baku yang telah diinjeksikan kemudian hasilnya direcord dalam bentuk kromatogram. Kromatogram sendiri memiliki sumbu Y yang merupakan respons dan sumbu X yang merupakan waktu retensi. Analisis kualitatif dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara waktu retensi dari sampel dengan baku yang mengandung rhodamin B. Dengan catatan, metode analisis yang digunakan harus sama persis, yaitu dari waktu analisa, jenis detektor, suhu, dan juga panjang gelombangnya harus sama persis. Dilihat dari contoh, ini merupakan kromatogram. Misalnya saja, ini adalah kromatogram dari standar rhodamin B dan sampel yang diduga mengandung rhodamin B. Kita melihat di sini ternyata respons dari sampel menunjukkan lebih dari satu puncak atau lebih dari satu peak. Maka kita bandingkan dengan standar dari rhodamin B. Misalnya saja standar rhodamin B ini waktu retensinya ini adalah pada menit ke-6. Kemudian kita lihat dari sampel, ternyata ada puncak yang waktu retensinya sama dengan standar. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa sampel tersebut positif mengandung atau terdapat senyawa rhodamin B.
Setelah kita mengetahui adanya senyawa rodamin B pada sampel, selanjutnya kita melakukan uji kuantitatif untuk menentukan kadar dari rodamin B dalam sampel. Analisa kuantitatif ini kita lihat berdasarkan perbandingan dari luas area atau tinggi puncak dari kromatogram sampel terhadap standar. Sebelumnya kita lihat di sini kromatogram standar dan sampel pada waktu retensi yang sama, ternyata puncak dari standar ini lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan peak dari sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar rodamin B dari standar lebih besar dibandingkan kadar rodamin B pada sampel. Untuk menentukan kadar dari sampel, kita harus melakukan pengolahan data terlebih dahulu. Nah, misalnya kita menggunakan eksternal standar, maka kita harus membuat deret baku terlebih dahulu. Dari deret baku tersebut, kita membuat kurva baku. Nah, dari kurva baku tersebut harus memenuhi hukum Lambert-Beard. Setelah itu, kita menentukan persamaan regresi linear. Data kromatogram sampel, yaitu tinggi atau luas area tersebut, itu datanya kita masukkan ke persamaan regresi untuk menentukan kadar dari sampel. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai analisis senyawa rodamin B pada sediaan lipstik menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Sekian dan terima kasih.